Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di pavilion, Sugeyu menatap Nanggong Yukin dengan kecewa. Lalu dia berdiri dan berkata, setiap 10 tahun sekali akan diadakan kompetisi untuk memperebutkan kota memasuki medan perang para dewa. Kepala istana ini mewakili semua tetua dan murid istana jiwa ilahi untuk menyambut kedatangan sekte suci Huangfu dan sekte abadi. Selanjutnya, kepala istana ini akan mengumumkan peraturan kompetisi. Karena dalam kompetisi sebelumnya, istana jiwa ilahi menjadi juara pertama, sekte abadi menjadi juara kedua, dan sekte suci Huangfu juara ketiga. Oleh karena itu, 3 murid sekte abadi akan melawan 3 murid sekte suci Huangfu terlebih dahulu. Kompetisi menggunakan sistem 3 pertandingan 2 kemenangan. Jika sekte abadi yang menang, maka sekte abadi akan melawan istana jiwa ilahi. Tentu saja, jika sekte suci Huangfu yang menang, maka sekte suci Huangfu akan melawan istana jiwa ilahi. Jika murid sekte suci Huangfu dan sekte abadi ada yang terluka, dia boleh digantikan sebelum melawan murid istana jiwa ilahi. Setelah itu, Sugeyu menatap para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi. Lalu dia berkata lagi, apakah kalian mengerti? Tanyun, Mu Mengyi, dan Huang Fuyu, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga terlalu malas untuk menjawab kata-kata Sugeyu. Xu Sisi, Li Suyue, He Chaoyang, Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tou Bameng. Mereka berenam dengan hormat berkata, murid dan junior mengerti. Sugeyu mengangguk dan berkata, sekarang kepala istana ini mengumumkan bahwa kompetisi antara sekte abadi dan sekte suci Huangfu dimulai. Begitu kata-kata itu terdengar, Ouyang Guanxin langsung melesat ke atas arena. Ouyang Guanxin memikirkan adegan di mana Tanyun membuatnya makan kotoran binatang tadi malam. Itu membuat raut wajahnya penuh amarah. Ouyang Guanxin menunjuk Tanyun dan berkata, hari ini aku ingin kamu dan aku melakukan pertarungan hidup dan mati. Apakah kamu berani? Mendengarkan suara Ouyang Guanxin, lusinan murid sekte abadi yang berdiri di lapangan, mereka tertawa satu demi satu. Senior Ouyang Guanxin memiliki garis keturunan dewa bela diri. Jika Tanyun berani bertarung, maka dia pasti akan mati. Itu benar. Senior Ouyang Guanxin, senior Fan Chengkun, dan senior Tou Bameng, mereka bertiga sangat kuat. Pada saat ini, 5 juta murid istana jiwa ilahi, mereka percaya bahwa Tanyun akan menolak tawaran Ouyang Guanxin untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Sementara di sisi lain, Dante Xuangsong, Shen Shubing, Shen Shuzhen, dan semua orang dari sekte suci Huangfu, mereka percaya Tanyun akan setuju. Nanggong Yukin yang berada di depan murid istana jiwa ilahi, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Detak jantungnya menjadi lebih kencang. Dia mengkhawatirkan Tanyun. Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu ingin melakukan pertarungan hidup dan mati? Oh, tentu saja. Aku tidak setuju melakukan pertempuran hidup dan mati denganmu, karena aku bisa menghabisi orang sepertimu dengan mudah. Jadi mengapa aku harus menandatangani pertarungan hidup dan mati denganmu? Kamu sama sekali tidak layak untuk melawanku. Semua orang mendengar bahwa Tanyun meremehkan Ouyang Guanxin yang memiliki garis keturunan dewa bela diri. Saat semua orang mengejek Tanyun, Tanyun menghilang dan muncul di arena. Dia berdiri di depan Ouyang Guanxin yang berjarak ratusan kaki. Tanyun menatap Ouyang Guanxin dan berkata dengan dingin, aku juga ingin melihat garis keturunan dewa bela diri milikmu.
Dalam pandangan Tanyun, garis keturunan dewa bela diri milik Ouyang Guanxin bukanlah garis keturunan dewa bela diri yang sesungguhnya. Jika Ouyang Guanxin memang memiliki garis keturunan dewa bela diri yang asli, maka Tanyun pasti akan menghabisinya tanpa ampun. Karena dewa bela diri adalah dewa bawahan dewa Shi Yuan, ada dua kemungkinan mengenai Ouyang Guanxin. Pertama, dewa bela diri terlahir kembali dan menjadi Ouyang Guanxin. Kedua, Ouyang Guanxin hanyalah orang yang mendapatkan warisan dewa bela diri. Kalau memang Ouyang Guanxin adalah reinkarnasi dewa bela diri, maka begitu Tanyun menggunakan api Hongmeng, api es Hongmeng, formasi pedang dewa Hongmeng, serta teknik pedang pembantai dewa Hongmeng, maka Ouyang Guanxin akan langsung mengenali siapa itu Tanyun. Pada saat ini, Tanyun memutuskan untuk mencari tahu mengenai Ouyang Guanxin terlebih dahulu. Baru dia akan melakukan tindakan selanjutnya. Ouyang Guanxin berkata, "Kamu hanyalah semut, tapi berani berbicara dengan sombong." Ouyang Guanxin tiba-tiba tersenyum dan matanya memancarkan sebuah kilatan. Tanyun terdiam, tetapi sebenarnya dia terkejut. Dia merasakan perasaan sesuatu yang tidak biasa dari mata Ouyang Guanxin. Tanyun benar-benar tidak percaya. Aura yang kuat keluar dari seseorang yang hanya di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Ouyang Guanxin berteriak, "Darah dewa bela diri." Pada saat ini, darah yang mengalir di tubuh Ouyang Guanxin mulai berubah menjadi keemasan. Tanyun merasakan aura kuat dari tubuh Ouyang Guanxin. Segera setelah itu, darah di dalam tubuh Ouyang Guanxin mulai bergejolak dan berubah menjadi keemasan. Rambut Ouyang Guanxin berterbangan. Aura yang tidak tertandingi keluar dari tubuhnya. Ruang di sekitar Ouyang Guanxin menjadi bergetar dan muncul retakan-retakan spasial. Hanya dengan satu tarikan napas, aura kuat menyebar ke arena dengan radius ratusan kaki. Para murid menjadi kaget dan berkata, "Aura Ouyang Guanxin sangat kuat. Tanyun pasti akan mati." Dilihat dari aura Ouyang Guanxin, Tanyun tidak akan bisa menahan satu pukulan dari Ouyang Guanxin. Pada saat ini, Nanggong Yukin, Xu Shishi, He Chaoyang, dan Li Xiuyue, mereka menatap Ouyang Guanxin dengan lebih serius. Dan Te Xuanzong yang berada di pavilion berkata, "Aura yang setingkat dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima." Dan Te Xuanzong menatap Tanyun dan berteriak, "Tanyun, cepat mundurlah." Shen Shuzhen dan Shen Shubing gemetar. Shen Shubing tampak cemas. Lalu dia berkata, "Tanyun, dengarkan kata-kata kepala sekte. Cepat mundurlah." Meskipun Shen Shubing tahu bahwa Tanyun adalah reinkarnasi dari orang yang kuat, tetapi dia juga melihat bahwa kemampuan Ouyang Guanxin juga terlalu kuat. Pada saat ini, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Jian, Huang Fuyu, dan Nanggong Ruxue juga menatap Tanyun. Di antara kelima wanita itu, hanya Nanggong Ruxue yang menatap Ouyang Guanxin dengan ketakutan. Sementara Mu Mengyi, Song Wuxiao, Huang Fuyu, dan Sui Jian, mereka memang khawatir pada Tanyun, tetapi mata mereka menunjukkan semangat bertarung. Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Ouyang Guanxin menatap Dan Te Xuanzong, Shen Shubing, dan Shen Shuzhen. Lalu dia berkata dengan sombong, "Ketiga senior, kalian terlalu naif. Tanyun tidak akan bisa melarikan diri dariku." Dan Te Xuanzong menatap Tanyun yang terdiam. Lalu dia berkata, "Tanyun, cepatlah mundur." Dan Te Xuanzong tidak ingin calon menantunya berada dalam bahaya. Dia juga tidak ingin calon kepala sekte suci Huangfu akan mati di sini. Tanyun menggelengkan kepalanya. Dia menatap Dan Te Xuanzong, Shen Shubing, dan Shen Shuzhen. Lalu dia berkata, "Kepala sekte, kepala divisi, dan tetua utama, aku hanya memiliki satu tujuan di sini, yaitu memenangkan kompetisi. Jadi tidak mungkin untuk murid ini mundur tanpa bertarung."
Ouyang Guanxin berkata, "Kata-katamu terlalu sombong. Aku ingin lihat apakah kamu bisa selamat dari pukulanku atau tidak." Ouyang Guanxin menghilang, lalu muncul di atas kepala Tan Yun dengan kecepatan yang luar biasa. Lengan kanannya mengayun ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, cahaya emas yang mengandung kekuatan suci melesat ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga seperti kilat. Tan Yun tidak bisa menghindar. Tubuhnya diselimuti kekuatan spiritual yang memusat pada lengan kanannya. Tan Yun melesatkan tangan kanannya ke arah serangan Ouyang Guanxin. Ketika Tan Yun memukul cahaya emas itu, sebuah suara keras terdengar dan gelombang kekuatan spiritual menyebar. Ouyang Guanxin berkata, "Tubuh yang sangat kuat, aku terlalu memandang rendah dirimu." Ouyang Guanxin mengubah seluruh lengan kanannya menjadi kristal berwarna emas. Tatapan Ouyang Guanxin menajam. Dia mengangkat lengan emasnya ke arah Tan Yun. Ouyang Guanxin sangat percaya diri bahwa semua orang di alam pemurian jiwa tingkat sempurna tidak akan ada yang bisa menahan kekuatan miliknya yang setara dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Setelah dia berlatih garis keturunan dewa bela diri, Ouyang Guanxin memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata harta karun tingkat tinggi dengan sangat mudah. Namun, dia tidak tahu bahwa Tan Yun berlatih teknik pemurian tubuh yang paling kuat di seluruh dunia, yaitu tubuh tirani Dewa Hongmeng. Saat tinju Tan Yun dan tinju Ouyang Guanxin sekali lagi berbenturan, tangan kanan Tan Yun mengeluarkan percikan darah. Segera setelah itu, Tan Yun merasakan kekuatan besar mengalir dari lengan kanannya. Tubuh Tan Yun sedikit tertekan. Itu menyebabkan arena bergetar beberapa saat. Ouyang Guanxin berkata, "Tan Yun, siapa kamu sebenarnya? Di benua hukuman surgawi, orang yang ranahnya sama denganku tidak mungkin memiliki fisik yang sekuat ini." Ouyang Guanxin berteriak dengan panik. Lalu dia terpental ratusan kaki di langit. Seluruh lengan kanan Ouyang Guanxin yang seperti kristal emas tiba-tiba terlihat penuh retakan dan darah keemasan mengalir dari tangannya. Waduh guys, episode kali ini nanggung lagi ya. Ya udah, kalian tunggu aja ya. Mimin juga ikutan penasaran kok. Sebelum video ini selesai, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.